Rasional pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Penyempurnaan pola pikir pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya ataupun abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Kemudian, penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 ini dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ini ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasiful kru. Lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknik penyusunan yang sangat memberatkan guru. Kemudian, pedalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Hasil analisis lebih jauh untuk studi TIMSS dan PIRLS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Low mengukur kemampuan sampai level Know Intermediate mengukur kemampuan sampai level Applying, High mengukur kemampuan sampai level Reasoning, Advanced mengukur kemampuan sampai level Reasoning with Incomplete Information. Kemudian, perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pada kurikulum 13, SKL atau standar kompetensi lulusan ini sudah ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk seperti kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Berkebalikan dengan K13,
Pada kurikulum KTSP, standar isilah yang ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, baru ditentukan SKL melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusannya lebih menekankan kepada keseimbangan antara hard skill dan soft skills, baik dalam aspek sikap, keterampilan, maupun pengetahuan, serta keseimbangan antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sementara pada KTSP, aspek kompetensi lulusan ini sangat menekankan pada sisi pengetahuan saja, dan pada implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya saja. Jumlah jam belajar dalam kurikulum 2013 ini lebih banyak daripada KTSP. Akan tetapi, jumlah mata pelajaran pada kurikulum 2013 lebih sedikit dibandingkan jumlah mata pelajaran pada kurikulum KTSP. Di dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran tematik maupun non-tematik dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu dengan melalui proses pengamatan, bertanya, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Dalam proses belajarnya, yang lebih dominan adalah afektif, psikomotor, baru kemudian kognitif. Sementara itu, di dalam KTSP, proses pembelajarannya meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang dimana lebih dominan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian di kurikulum 2013 ini menyadarkan penilaian siswa secara otentik dengan mengukur semua kompetensi yang ada, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan pada proses dan juga hasilnya. Sedangkan di dalam KTSP, standar penilaiannya hanya berdasar pada aspek pengetahuan siswa saja. Keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan ini berkaitan erat pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI. SKL ini memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi ini memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi ini beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran, perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian atau discovery atau inquiry learning. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project-based learning. Desain perencanaan pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang sudah digunakan. Desain pembelajaran biologi dapat mengakomodasi pencapaian penguasaan peserta didik dan dapat mengembangkan kemampuan personal, sosial, berpikir rasional, metakognisi, dan kognisi peserta didik melalui fase utama model, yaitu eksplorasi, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Desain pembelajaran yang dirancang oleh guru efektif dalam proses pembelajaran bila di dalam mendesain dan mengembangkan dilakukan secara kolaboratif melalui kegiatan lesson study dengan rekan seprofesi dalam satu kajian bidang studi. Keefektifan pembelajaran dapat dicapai bila dosen mampu menggunakan dan mengkombinasikan model pembelajaran dengan baik untuk mencapai tujuan
kemajuan pembelajaran dengan capaian hasil akhir proses pembelajaran berupa pencapaian penguasaan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Di lingkup penilaian, Pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 3 ayat 1, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Pasal 3 ayat 2, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pasal 3 ayat 3, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Pasal 3 ayat 4, penilaian keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Pasal 3 ayat 5, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, atau pemerintah. Tujuan penilaian pada pasal 4 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pasal 4 ayat 2, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 4 ayat 3, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kurikulum prototipe ini melanjutkan pengembangan kurikulum sebelumnya atau Kuartilas. Jika kita lihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan, nantinya sebelum diberikan nasional tahun 2024, satuan pendidikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional inilah yang akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Hal pertama yang berubah pada kurikulum paradigma 2022 yaitu struktur kurikulum, yang dimana profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam mengembangkan standar isi, standar proses, serta standar penilaian, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, serta asesmen pembelajaran. Umumnya, di dalam struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri atas kegiatan intrakurikuler seperti pembelajaran tatap muka bersama guru serta pengerjaan proyek. Sekolah juga diberikan kebebasan dalam mengembangkan program kerja tambahan guna mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan visi, misi, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu. Dalam kurikulum 2013 ini, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah KI dan KD yang merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, pada kurikulum paradigma baru 2022 ini, kita akan mengenal istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP. Di dalam capaian pembelajaran sendiri merupakan keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang menjadi satu kesatuan sebagai proses berkelanjutan untuk membangun kompetensi yang utuh. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran dengan pendekatan tematik dilakukan ketika SD. Namun, pada kurikulum baru ini untuk jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran.
Pada jenjang tersebut, sekolah tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan jumlah jam pelajaran per minggu. Namun pada kurikulum paradigma baru ini ditetapkan per tahun. Dalam paradigma kurikulum 2022, sekolah juga diberikan kekuasaan untuk menetapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran dan membuat asesmen lintas mata pelajaran. Untuk siswa tingkat SD, paling sedikit bisa melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan sederajat melakukan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini dilakukan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran TIK itu dihilangkan. Namun di dalam kurikulum paradigma baru ini, mata pelajaran kembali diajarkan mulai dari jenjang SMP. Jika sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana informatika, maka bisa menerapkan mata pelajaran menggunakan buku pembelajaran informatika yang mudah digunakan dan dipahami oleh guru maupun siswa. Jika selama ini mata pelajaran IPA dan IPS berdiri sendiri, namun dalam kurikulum paradigma baru tentang sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPA AS. Hal ini dilakukan agar siswa jadi lebih siap mengikuti mata pelajaran IPA dan IPS yang dipisah di jenjang SMP. Adapun untuk SMA, jurusan atau peminatan IPA, IPS, dan bahasa dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Capaian pembelajaran dalam kurikulum prototipe 2022 merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk bimbingan konseling disebut sebagai capaian layanan. Capaian untuk PAUD, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, dan SMA atau SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus apabila mengalami hambatan intelektual dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Namun jika tidak mengalami hambatan inteligensi dapat menggunakan capaian pembelajaran reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sedangkan capaian kurikulum 2013 diharapkan dapat menghadirkan kualitas-kualitas siswa agar setiap individu siswa ini mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Artinya, proses-proses belajar di kelas mampu membentuk siswa yang bersangkutan menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk membelajarkan dirinya pada situasi dan konteks yang berkembang di kemudian hari. Kualitas lain yang harus dikembangkan melalui pembelajaran kurikulum 2013 dan harus terrealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati,